Imaniar akhirnya menggugat cerai Maxdon pada tanggal 26 Agustus lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelumnya, lewat sebuah konferensi pers, Maxdon mengaku bahwa persetubuhannya dengan Ponium dilakukan atas dasar suka sama suka. Mengenai pelaporan pelecehan seksual yang dilayangkan Anita, Maxdon malah menuding bahwa Anita sengaja memancing birahinya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Ariel akhirnya memberikan pengakuan atas gosip yang santer menerpanya. Belum hilang trauma perceraian yang baru saja menimpa, Trinda berulang kali diteror. Ini sebagian berita yang dapat Anda saksikan pada segmen Gosip Flashback. Layar Gospot hari ini diawali dengan berita dari Vijay Daniel dan Denny Malik yang merintis usaha toko pakaian dan butik. Akhirnya Elma Teana membeberkan rahasia pernikahannya dengan Julianda Barus. Katon Bagaskara membawakan lagu berbahasa Jepang dalam konser kolaborasinya dengan para musisi Jepang. Roy Jekonia akhirnya mengentaskan masa lajangnya dengan Grace. Pemirsa, sebagai hidangan pembuka untuk Anda akan kami suguhkan berita-berita yang menjadi buah bibir selama 1 minggu ini. Berita-berita tersebut akan terangkum dalam gosip flashback dan tentu terdiri dari berita-berita yang jadi perbincangan hangat early. Selengkapnya inilah Go Flash. Ada apa dengan Ariel? Tiba-tiba saja namanya santer mencuat ke media. Sumber-sumber berita itu telah melansir bahwa kabarnya Ariel adalah ayah dari bayi yang terlahir dari rahim Early. Gosip itu bergulir setelah beberapa hari lalu Ferry angkat bicara bahwa ia tidak menerima hak atas anak yang dilahirkan mantan istrinya Early pada bulan Juli 2005. Pasalnya, Ferry dan Early telah pisah rumah sejak 9 bulan sebelum Early mengajukan gugatan cerai pada bulan Januari 2005. Ariel sudah membantah gosip tersebut dan Andara Early berjanji akan membeberkan semuanya dalam waktu dekat ini. Jadi begini, sebelumnya aku udah janji, maksudnya segala suatu pertanyaan yang sifatnya pribadi tuh nggak akan jawab lagi gitu. Tadinya udah janji, cuman kayaknya berita ini udah banyak orang yang sibuk ya gara-gara ini gitu. Maksudnya banyak orang yang disusahin gara-gara berita ini. Jadi aku bikin ini aja. Sebenarnya bukan aku gitu. Bukan aku orang yang dicari-cari itu. Itu aja pernyataan dari aku. Imaniar akhirnya menggugat cerai Maxdon pada tanggal 26 Agustus lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelumnya, lewat sebuah konferensi pers, Maxdon mengaku bahwa persetubuhannya dengan Ponium dilakukan atas dasar suka sama suka. Mengenai pelaporan pelecehan seksual yang dilayangkan Anita, Maxdon malah menuding bahwa Anita sengaja memancing birahinya. Sidang pertama gugatan cerai Tamara Blesinski terhadap suaminya Teguh Rafli telah digelar pada Kamis lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan pemberian nasihat hakim guna mendapatkan perdamaian. Terpaksa ditunda sampai minggu depan. Lantaran sebagai tergugat, Rafli tidak hadir karena sakit. Mbak, karena percuma apa yang saya katakan pun nanti diputarbalikan, dibesarkan, akhirnya masalahnya jadi besar. Jadi saya lebih memilih diam sampai proses ini selesai. Saya tidak mau memperkeruh suasana. Saya tidak mau menyakiti siapapun. Saya mau proses ini berjalan dengan lancar.
Nasib malang menimpa rumah tangga Beja dan Trinda Herlina. Hari Kamis lalu sidang putusan cerai telah dilangsungkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Meski Beja dan Trinda tidak hadir, hakim akhirnya mensyahkan perceraian mereka. Menyoal penyebab perceraian, pengacara Beja menuduh Indah sebagai istri yang tidak soleha. Belum usai Trinda memulihkan traumanya, Trinda dilanda teror. Ya, terornya itu ditujukan kepada anak saya Indah dengan perkataan yang kotor-kotor. Saya rasa tidak perlu saya bicarakan ya, karena persoalan ini sudah saya serahkan kepada yang berwajib untuk menyidik. Belum usai perkara dengan Eva Bun, Benny Simanjuntak dilaporkan artis binaannya Steve Emmanuel ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli lalu atas dugaan Benny telah menyunat honor Steve. Ini dilaporkan untuk dugaan penipuan dan penggelapan 378 dan atau 372 KUHP. Kasus penggelapan babysitter seperti yang telah dilaporkan Roro Rahmawati terhadap Krisdayanti berakhir dengan perdamaian. Atas inisiatif pengacara Roro, ia mempertemukan Roro dengan KD guna menandatangani kesepakatan damai pada Rabu lalu bertempat di rumah kuasa hukum Krisdayanti, Denny Kailimang SH. Kejujuran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memperbaiki keadaan. Pemirsa, sudah lazim kalau kebanyakan artis kemudian membuka usaha sampingan di luar profesi sebagai artis. Lantaran popularitas mereka tak jarang membawa keberuntungan, bisnis mereka pun ikut laris. Mungkin sudah jadi tren kalau kebanyakan artis kemudian merambah dunia usaha. Hal serupa juga dilakukan VJ Daniel dan Denny Malik. Kaos funky warna-warni menonjolkan desain mencolok ala kartun Jepang adalah bisnis kepunyaan Daniel. Sedangkan bentangan bed cover bercorak buah-buahan, spray bermotif imut, serta beragam aksesoris pelengkap kecantikan ini milik Denny Malik beserta istrinya Mira. Saya bisnis ini karena istri saya yang hobi dengan perlengkapan rumah. Kalau jalan-jalan tuh Mira senangnya ngelihat seperti bed cover, kemudian spray. Nah, dari situ kemudian dia mencoba untuk bikin sendiri, menjahit sendiri, kemudian memilih desainnya sendiri. Jadi pas gue baru selesai kuliah dari Perth gitu kan, jadi gue gak ada pekerjaan di Perth dan akhirnya gue mikir yaudah deh gue balik ke Jakarta pengen kerja sama bokap gue. Nah yaudah akhirnya bokap gue itu punya bisnis butik dan juga dia emang dagang baju segala kayak gitu dan jadi gue emang jaga toko di Mangga 2 saat itu masih di Pasar Pagi. Setelah itu mikir kayak gue pengen buka toko juga nih ya, dan akhirnya WTC Mangga 2 itu jadi satu apa ya, saya pilihan gua dan kita udah mikir ya udah nanti pas WTC buka ya udah kita buka satu toko di situ. Berawal dari menjaga toko, naluri bisnis yang diturunkan dari ayahnya pun kemudian muncul. Daniel kemudian bebas berkreasi dengan mencurahkan ide-ide originalnya lewat pemilihan konsep desain-desain baju yang ia jual. Di tempat lain, ragam corak dan motif yang ditampilkan butik milik Denny Malik menandakan kemesraan Denny Malik dan istrinya Mira. Hampir semua kreasi desainnya digarap bersama. Mira pun juga di sini sebenarnya dia berbakat sekali gitu dalam desain, dalam menggambar gitu, dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi satu kegiatan atau bisnisnya dia. Di samping saya sibuk dengan syuting, dengan show dan sebagainya, dia bisa menjalankan satu bisnis sampingan yang mana ini juga untuk keperluan keluarga. Gitu. Gue suka banget sama yang namanya fashion, gue sendiri juga update banget sama majalah-majalah Jepang gitu. Jadi yang gue suka banget beli-beli majalah Jepang itu yang
oh ini fashion terbaru apa ya gini, oh ya ini nih kayaknya lagi in nih, ini nih. Nah tapi gue sendiri juga suka dagang. Kalau sepintas kita melihat nuansa toko serta pakaian-pakaian yang dijual VJ Daniel bisa dibilang kaya warna dan benar-benar model kesukaan remaja. Sedang produk dagangan Denny, sekilas dilihat pasti ibu-ibu atau para wanita dewasa tergoda untuk